Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Rajwardi, NIM 19 11 10 20 18. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral serta strategi dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan. Menurut Bas, kepemimpinan transformasional adalah suatu keadaan di mana para pengikut dari seorang pemimpin transformasional merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut. Dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang awalnya diharapkan oleh mereka. Menurut Robbins dan George, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebahagiaan organisasi, mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. Menurut Danem, kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seseorang memimpin dalam bekerja dengan melalui orang lain atau mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target pencapaian yang telah ditetapkan. Ciri-ciri kepemimpinan transformasional menurut Robbins dan George. Yang pertama adalah pengaruh ideal. Pengaruh ideal perilaku adalah perilaku pemimpin yang memberikan visi dan misi, memunculkan rasa bangga, serta mendapatkan respek dan kepercayaan bawahan. Baru yang kedua ada motivasi inspirasional. Motivasi inspirasional adalah perilaku pemimpin yang mampu mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menyampaikan visi bersama secara menarik dengan menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan upaya bawahan dan menginspirasi bawahan untuk mencapai tujuan yang menghasilkan kemajuan penting bagi organisasi. Yang ketiga adalah stimulasi intelektual. Stimulasi intelektual adalah perilaku pemimpin yang mampu meningkatkan kecerdasan bawahan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka, meningkatkan rasionalitas dan pemecahan masalah secara cermat. Yang keempat, pertimbangan individual adalah perilaku pemimpin yang memberikan perhatian pribadi, memperlakukan masing-masing bawahan secara individu sebagai seorang individu yang dengan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi yang berbeda, serta melatih dan memberikan saran. Lalu, menurut Lutyens, pemimpin transformasional memiliki beberapa karakteristik, yaitu pemimpin mengidentifikasikan dirinya sebagai agen perubahan, mendorong keberanian dan pengambilan risiko, percaya kepada orang-orang, dilandasi oleh nilai-nilai. Pemimpin juga seorang pembelajar sepanjang hidup. Pemimpin memiliki kemampuan untuk mengatasi kompleksitas, ambiguitas, dan ketidakpastian. Dan pemimpin juga adalah seorang yang visioner. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional yaitu yang pertama, simplifikasi. Keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama. Kemampuan serta keterampilan dalam mengungkapkan visi secara jelas, praktis, dan tentu saja transformasional yang dapat menjawab kemana kita akan melangkah. Yang kedua, motivasi. Kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap orang yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal kedua yang perlu kita lakukan. Pada saat pemimpin transformasional dapat menciptakan suatu sinergitas di dalam organisasi,
Seharusnya dia dapat pula mengoptimalkan, memotivasi, dan memberi energi kepada pengikutnya. Yang ketiga, fasilitasi. Dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang terjadi di dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok, ataupun individual, hal ini akan berdampak pada semakin bertambahnya modal intelektual dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, mobilitasi. Pengarahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalamnya dalam mencapai visi dan tujuan. Yang kelima, siap siaga, yaitu kemampuan untuk selalu sampai pada akhir, tekad bulat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Baru, pemimpin transformasional adalah orang yang membantu perusahaan dan orang lain untuk membuat perubahan positif dan aktivitas mereka. Perubahan itu seringkali berskala besar dan dramatis. Pemimpin biasanya memilih salah satu dari 6 metode yang berada untuk melahirkan perubahan, yaitu menurut Dubrin. Yang pertama, mengubah kultur organisasi, meningkatkan kesadaran orang tentang imbalan, membantu orang tidak sekedar mengejar kepentingan diri, membantu orang mencari pemenuhan diri, memberi pemahaman kepada orang lain dalam keadaan urgen, mengejar kejayaan. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya tentang kepemimpinan transformasional untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.